Pemberitahuan buat semua karyawan. Guys, coba cek email kalian deh. Wah, kenapa kita dimintain akte kelahiran sama kartu keluarga segala ya? Ternyata aku juga dapat email. Kenapa HRD tiba-tiba minta seluruh karyawan mengirim akte kelahiran dan kartu keluarga ya? Bahkan ini termasuk wajib. Yes. Ya. Hari ini Saka yang korban salah tangkap itu dimutasi, Mbak. Dan HRD minta semua karyawan untuk kasih akte sama kartu keluarga. Aduh, terus kamu gimana dong, Yas? Ya aku harus ngasih. Berarti tahu dong kalau kamu itu anaknya Pak Yoga sama Bu Rati. Nggak akan aku biarin gitu aja kok, Mbak. Ini sekarang aku lagi edit kok. Ya caranya gimana? Bisa. Kebetulan mereka nggak minta yang asli sih. Jadi aku bisa bikin di PDF, aku tinggal kirim ke mereka. Nama lagi aku edit ini. Alhamdulillah ya Allah. Hampir copot jantung Mbak Dia cuma denger gara-gara soal kartu keluarga sama akte lahir. Ini udah jadi. Oh iya, mantap. Ya walaupun cara ini nggak baik ya, cuma ini satu-satunya cara supaya aku aman. Jadi orang-orang yang nyelidikin kamu itu petinggi di kantor Cakradinata gitu? Aku masih belum tahu ya Mbak. Masalahnya di perusahaan Cakradinata tuh banyak banget atasan-atasannya. Ada CEO, ada direksi, ada komisaris. Banyak banget lah dalam sana. Jadi nggak bisa aku patokin itu semua yang cari tahu keluarga Cakradinata. Bisa orang lain yang dimana aku nggak tahu siapa. Kamu yang kuat. Pokoknya kalau kamu butuh bantuan, bilang sama Mbak Diah ya. Sebenarnya ada sih yang bikin aku beruntung. Orang yang cari tahu aku ini, dia tuh taunya anaknya Bu Rati itu adalah laki-laki. Kok bisa kayak gitu? Makanya mungkin aku bisa aman. Selagi aku juga kasih akte sama kartu keluarga juga yang namanya yang berbeda. Jadi mungkin aku nggak akan diincar. Ya udah, kamu hati-hati, jaga diri kamu baik-baik ya. Iya Mbak, tenang aja. Menarik. Terus? Setelah kematian Tante Rati, ada orang yang mencari tahu soal ibu dan anaknya. Dan gue curiga, orang ini terlibat di kematian Tante Rati. Dan juga terlibat di pembunuhan ayah gue, Pak Heru. Jadi lu sempat ketemu sama bokap kandung lu? Ya, bokap gue
meninggal di pangkuan gua. Maafin bapakmu. Anakku. Pak, Pak bangun Pak. Gue turut berduka cita ya, Rom. Ya, sebenarnya yang paling bikin shock itu bokap gua pembunuh ayahnya Yasmin. Ini gila sih, bro. Makanya gue minta tolong sama lo, cari tahu siapa pelakunya. Gue udah ada bukti kalau bokap gue itu yang ngebunuh ayahnya Yasmin. Tapi ada orang yang merintah bokap gue untuk ngelakuin itu. Jadi ada otak utamanya. Ya, lo harus cari tahu siapa orang di balik semua ini. Gue percaya sama lo. Jadi gue minta tolong sama lo, tolong rahasiakan semua ini dari keluarga gue. Jangan sampai ada yang tahu. Ya sebenarnya kan gue nggak kenal dekat sama keluarga lo. Tapi lo kenal sama Mas Rangga kan? Ya gue emang tahu dia. Tapi ya gue nggak kenal dekat sama dia. Waktu gue dapat beasiswa dari perusahaan Cakradinata, itu pun gue berhubungan sama karyawannya, bukan sama bokap lo langsung. Ya untung aja waktu kita SMA dulu, gue nggak pernah main ke rumah lo. Tapi Rom, lo tenang aja. Gue akan bantuin lo. Lo udah baik banget sama gue. Lo udah pernah bantu gue. Bahkan gue utang nyawa sama lo. Udahlah bro, gak usah bahas soal itu. Enggak, tapi gue gak bisa ngelupain kebaikan lo, bro. Jadi gue akan lakuin apapun untuk lo, untuk bantu lo. Oke. Thanks ya, gue percaya sama lo. Jadi, tolong bantuin gue ya. Tapi sebentar, Rom. Sebenarnya apa arti Yasmin buat lo? Lo ngelakuin ini semua apa karena lo ngerasa bersalah sama Yasmin? Atau Yasmin adalah orang yang berharga buat lo? Dua-duanya. Ya, setidaknya ini yang bisa gue lakuin untuk orang yang gue cintai. Ini juga untuk menebus dosa bokap gue ke Yasmin. Mo, kenapa ya akhir-akhir ini Dokter Romeo tuh ngehindar sama aku? Setiap aku nanya, dia selalu aja ngejauh. Mas Rangga, gue duluan. Aku kangen deh. Aku pikir setelah kepergian ibu, Dokter Romeo akan selalu ada di sisi aku. Tapi ternyata enggak. Aku kangen deh. Kangen bisa ngobrol kapan aja. Di mana aja. Ngobrolin tentang apa aja. Kangen aku mau. Aku kangen sama kemerahan kamu, Romeo.
balik lagi? Ibu kenapa? Kadang ibu bertanya-tanya, kenapa waktu cepat sekali berlalu? Bayi yang dulu ibu gendong-gendong, sekarang sudah menjadi wanita yang dewasa dan cantik. Yasmin kangen banget sama ibu. Kangen ngobrol. Kangen peluk ibu. Kangen makan bareng. Ibu di sana gimana kabarnya? Ibu baik-baik aja kan udah ketemu sama ayah? Yasmin kangen loh sama ibu sama ayah. Ibu gak ada niatan buat nyamperin Yasmin. Mimpi aja, Bu. Biar Yasmin ketemu sama ibu. Biar Yasmin bisa meluk ibu. Yasmin juga minta maaf ya, Bu. Yasmin belum bongkar rahasia penyebab kenapa ibu sama ayah meninggal. Tapi di sini Yasmin pelan-pelan akan cari tahu kok. Yasmin janji semuanya akan kebongkar. Yasmin akan cari tahu itu semua. Biar ibu dan ayah tenang di atas sana. Ya Allah, aku titip ibu sama ayah ya. Tolong jaga mereka ya Allah. Dan tolong kasih aku semangat dan petunjuk untuk membongkar semua ini. File akte kelahiran dan kartu keluarga yang aku edit udah aku kirim. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Siapa ya sebenarnya sosok yang mencari jejak keberadaan ibu dan aku di kantor ini? Pagi. Pagi. Yasmin, kamu bantu Karangga dulu ya. Dia lagi ada urusan sama kamu. Tapi maaf Mbak, sebelumnya bukannya saya ada kerjaan untuk ngurusin Mbak Lisa di rumah sakit ya, jadi brand ambassador? Saya bisa urus itu sendiri. Hari ini kamu bantuin Karangga dulu. Saya kasih izin kok. Kamu gak usah banyak tanya lagi. Iya, ini masalah kerjaan juga kok. Baik Pak. Ya udah kalau gitu kita jalan sekarang aja ya. Dek, kakak jalan dulu ya. Iya kak. Sebenarnya ada urusan apa ya? Kok kayaknya penting banget? Yuk. Yes. Hari ini aku akan ngabisin waktu lebih banyak sama Romeo. Pak. Ya. Seberapa ada perlu apa sih sama saya?
Nanti aja diceritain sambil di jalan ya. Kalau sekarang takut terlambat. Ayo kita jalan sekarang. Mau kemana Mas Rangga sama Yasmin?